warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kota Cirebon bersama saya Laras Seteningrum dari SD Negeri Sukapura 3 dan juga rekan saya di sebelah kanan saya Nono Sukirno dari SD Negeri Pengampon 1 Kota Cirebon. Sebelah kiri saya Alfianti dari SDN Sukapura 2 Kota Cirebon. Nah, kami di sini akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari 3, yaitu ada pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Laras? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Iya, sebelum memulai proses coaching, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pengamat akan menilai kegiatan coaching Ibu sebagai coach dengan coachee. Selanjutnya ada beberapa yang akan saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dalam observasi yang akan Ibu lakukan itu. Ya, saya harapkan dalam coaching yang akan dilakukan nanti Ibu udah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan kompetensi. Selain itu juga saya harapkan Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa tentunya. Ya, saya juga berharap Ibu melakukan coaching dapat dilakukan dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Ya, mungkin itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam penilaian Ibu nanti dalam melakukan coaching. Ya, selanjutnya kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dalam kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah ada 2 Pak. Yang pertama yaitu mendengar atau pendengar aktif, lalu juga pertanyaan yang berbobot. Ya, dari 2 kompetensi itu, dari mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam observasi ini? Oke, dalam observasi kali ini yang akan saya spesifikasi adalah mendengar aktif. Mendengar aktif, iya. Pertanyaan terakhir dari saya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam percakapan ini. Ibu ingin indikator ketercapaiannya apa, Ibu? Ya, dari mendengar aktif ini saya nantinya akan mengetahui dari coachee melalui ide-idenya supaya menggali, dan coachee sendiri yang akan menemukan solusinya. Oke, ya. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait mulai dari proses tirta, kemudian ide-ide dari coachnya bisa tergali secara maksimal dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Selebihnya silakan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachee-nya, dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Alfi. Siang Ibu Laras. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bu Alfi, kira-kira pada pertemuan kita hari ini Bu Alfi ingin bercerita atau mengutarakan sesuatu tentang apa begitu? Silahkan ya. Dan tujuannya untuk apa? Kali ini kita akan berdiskusi ingin keresahan saya tentang peduli lingkungan yang diterapkan di sekolah saya. Sekolah kita sudah memiliki kesepakatan untuk setiap anak itu membawa tumbler dari rumah
tempat makan dari rumah untuk menciptakan peduli budaya lingkungan di sekolah kami seperti itu. Tapi anak sendiri masih ada saja yang tidak membawa tumbler, tidak mengikuti kesepakatan bersama seperti itu. Jadi di sekolahnya Bu Alfi ini mempunyai kesepakatan bersama ya, untuk membawa tumbler ataupun tempat makan sendiri ya. Oke, kalau boleh tahu tujuannya itu untuk apa Bu Alfi? Tujuannya karena dari letak geografi sendiri bahwa sekolah kita itu sekolah yang rawan banjir, yang setiap tahunnya banjir. Kita melakukan setidaknya mengurangi sampah ini, memberikan dampak bahwa lingkungan kita itu menjadi bersih, lingkungan kita juga bisa terhindar dari banjir. Salah satu penyebab banjir itu kan bisa dari menumpuknya sampah, sehingga dari situlah kita bawa yuk sama-sama seluruh komponen yang ada di sekolah untuk menerapkan budaya lingkungan sehingga lingkungan kita itu nyaman, asri, dan mengurangi banjir seperti itu. Betul. Salah satunya dengan membawa tumbler dan tempat makan itu ya. Oke. Nah, jika ini adalah skala Bu Alfi 1 sampai 10, Bu Alfi saat ini sedang di posisi skala berapa untuk sekolahnya Bu Alfi untuk menerapkan tujuan itu? Dari skala, kalau misalnya diskalakan sampai 10 berarti mungkin sekarang di angka 8 lah. 8 ya. Iya, 8. Kira-kira targetnya berapa? Kalau saat ini 8. Inginnya itu ya 100% semuanya bisa peduli terhadap lingkungan, salah satunya dengan membawa tumbler itu 100% seluruh komponen warga sekolah itu bisa membawa tumbler tersebut. Oke, baik. Nah, kira-kira di dalam diri Bu Alfi sendiri, Bu Alfi punya kekuatan dari tujuan ini tuh apa? Kekuatan dari ini kita punya lingkungan yang mendukung, saling mendukung seluruh komponennya. Dari warga sekolahnya itu komit terhadap budaya lingkungan ini, dan juga kita punya apa lagi ya, punya kerjasama dengan lingkungan hidup seperti itu. Ya, baik. Nah, dalam mencapai tujuan kan pasti kita punya hambatan ya, punya sesuatu yang membuat kita jadinya lebih harus melakukan yang terbaik gitu kan. Nah, kira-kira hambatan apa yang Bu Alfi rasakan gitu untuk mencapai tujuan ini? Hambatannya tuh berkomunikasi dengan orang tua mungkin, karena komunikasi orang tua ketika kita minta kerjasamanya tapi orang tua sendiri tidak komit terhadap itu, mungkin karena kesibukan kerja, mungkin kesibukan hal lainnya, maka itu kurang terdukung secara maksimal gitu, seperti itu. Mungkin juga kesadaran dari orang tuanya kurang, maka itu merupakan hambatan dari kita gitu. Oke, kira-kira kalau hambatannya seperti itu, solusi yang diambil itu nantinya akan seperti apa? Karena kesadaran diri kurang, mungkin karena kitanya juga kurang memberikan sosialisasi ya terhadap orang tua ini. Mungkin kedepannya akan berkolaborasi secara komit untuk menghadirkan orang tua di sekolah kami untuk mendapatkan sosialisasinya juga. Jadi bukan hanya kepada siswanya saja kita sosialisasi terhadap siswa secara terus-menerus kontinu, tapi pendamping itu kan bisa dari orang tua, dimana anak siswa kelas 1-2 bisa jadi bukan hanya karena lupa, tapi karena tidak dipersiapkan oleh orang tua sehingga anak tersebut tidak membawa. Jadi mungkin kedepannya saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mensosialisasikan tentang yuk kita sama-sama untuk merubah lingkungan, mulai dari hal kecil yang kita mengurangi sampah ini akan berdampak besar, sehingga sampah yang hari kita dihasilkan itu akan berkurang seperti itu. Betul ya. Jadi itu mungkin kolaborasi adalah salah satu strategi juga. Strategi. Baik, kalau
selanjutnya mungkin saya ingin tahu jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira Bu Alfi dan teman-teman di sekolah itu menargetkan apa pertama? Targetnya itu karena kita juga masuk ke P5, di mana P5 itu kan gaya hidup berkelanjutan, salah satunya dengan mengurangi sampah ini, habit terhadap sampah. Sehingga saya targetan di akhir tahun pelajaran di bulan Juli nanti kita sudah semuanya, seluruh komponen itu bisa komit terhadap budaya lingkungan hidup ini. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilannya nanti akan seperti apa? Ukuran keberhasilannya anak sudah peduli terhadap lingkungan, lingkungannya bersih. Ketika bersih itu bukan berarti tanpa harus disuruh, karena ayo nak kebersihan dulu, ayo tugas piket dulu, tidak seperti itu lagi. Bahwa anak sudah sadar betul bahwa mereka itu perlu adanya lingkungan yang sehat, lalu juga berkomit pada diri sendiri untuk dia itu harus membawa tumbler, karena sampah yang dihasilkan secara terus-menerus berkala itu akan menghasilkan gunung sampah yang bisa menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Jadi seluruh siswanya bisa membuat tumbler seperti itu. Bukan hanya siswa, seluruh komponen. Jadi Komponen yang ada di sekolah. iya, Dimulai dari sekolah ya. dulu. Iya. Insya Allah kan dilanjutkan nanti juga bisa ke keluarganya ya, lain-lainnya, masyarakat sekitar juga Bisa menularkan ya. ya. Betul, Bu Alfi. Menarik sekali ya Bu Alfi. Bu Alfi dan teman-teman di Sukapura 2 punya ide atau gagasan dan juga punya rencana yang baik untuk dampak ke alam ya. Bukan hanya membuat kebiasaan yang baik pada peserta didik, tapi juga berdampak pada lingkungan di sekitar, karena memang situasinya seperti itu ya di sana ya. Untuk mencegah banjir juga. Baik, bagus sekali Bu Alfi. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, sebagai penutup juga, kira-kira kan tadi siapa saja sudah semua komponen ya. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah Ibu mengungkapkan ini semua? Kira-kira perasaannya bagaimana, dan ya ceritakan maksudnya kedepannya itu akan seperti apa gitu. Alhamdulillah saya senang bisa curhat nih. Curhat sama Bu Laras. Semoga kedepannya bisa terlaksana mungkin ya. Kedepannya itu Ya, insya Allah ya. karena sudah mengungkapkan, sudah oh iya harusnya kita tuh bukan hanya menanamkan diri pada anak, tapi kita harus juga berkolaborasi antara semua komponen sehingga terwujudnya budaya lingkungan hidup yang baik ini diterapkan, hasilnya bisa maksimal dan bisa memiliki dampak terhadap lingkungan saya, yang khususnya tiap tahun itu langgaran banjir, mungkin di tahun-tahun ke depan tidak ada banjir lagi seperti itu. Iya, amin. Baik Bu Alfi, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga Bu Alfi dan teman-teman bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, dengan lancar, dan dipermudah semuanya. Juga bisa mengubah pola pikir atau pandangan anak, peserta didik, dan juga masyarakat di sekitar ya, bahwa memang peduli lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu ya. Iya. Baik Bu Alfi dan teman-teman, semoga terlaksana dan saya tunggu kabar baiknya selanjutnya bagaimana ya, kan seperti apa kelanjutan dari ini. Semoga lancar dan sukses selalu untuk Bu Alfi dan teman-teman. Terima kasih Bu Laras. Ya, sama-sama Bu Alfi. Baik Bu Alfi, kita cukupkan coaching pada hari ini. Semoga ada manfaat dari pertemuan kita kali ini ya. Dan silakan barangkali Bu Alfi mau melanjutkan aktivitas yang lain, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Ini sudah ada beberapa catatan dari saya. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Bapak. Oke Bu Laras, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching, serta apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Baik, prinsip coaching yang sudah saya terapkan yang
tadi itu ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Lalu kompetensi intinya itu mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang tadi Ibu Laras sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya ya. Nah, tadi di catatan saya Ibu Laras sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan, ya itu terbukti tadi Ibu Laras ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Ibu juga tadi sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu menggali kreativitas dari kucing untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Ya, kemudian Ibu juga tadi menanyakan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucing, dan juga Bapak Ibu sudah, dan juga Ibu Laras tadi sudah memberikan kompetensi inti di supervisi tadi. Ibu Laras mengharapkan mendengarkan aktif dan sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan saya itu sudah terlaksana semua. Nah, yang paling penting tadi saya sudah mencatat Ibu Laras sudah menggunakan alur tirta, di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana, dan terakhir tadi dengan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu Laras sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik. Oke Ibu Laras, luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Ibu Laras. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi nih yang Ibu Laras lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Laras kembangkan berdasarkan proses kucing tadi? Untuk selanjutnya mungkin kehadiran penuh ya Pak ya. Oh iya. Yang mana tadi coach itu merasa sedikit banyak mengeluarkan unek-unek gitu. Seharusnya baiknya gitu ya dilakukan teknik stop, mungkin itu bisa sedikit meredakan apa yang tadi disampaikan oleh coach. Betul. Baik. Kehadiran penuh ya atau present menjadi harapan Ibu Laras agar bisa dikembangkan. Oke, baik. Kehadiran penuh ya Bu ya atau present menjadi harapan Ibu Laras agar bisa dikembangkan. Saya berharap teknik ini juga bisa segera Ibu Laras maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tapi kompetensi lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan terhadap kuci atau mitranya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu Laras yang nantinya kedepannya mungkin saat memberikan proses kucing bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma kucing ini. Terutama dalam pelayanan coach, Ibu berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya itu tetap dilaksanakan, tidak dilewat begitu saja. Ya, terima kasih Ibu Laras, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu Laras serta teman-teman yang lain ke depan. Siap, saya akhiri. Terima kasih Ibu Laras, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabar Ibu sendiri Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berdiskusi kembali di sini untuk melakukan proses coaching, di mana saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saya di sini sebagai pengamat. Ketika Bapak melakukan coaching bersama coachee, lalu juga di sini kita akan menjelaskan tubik penilaian dalam sesi demonstrasi kontekstual. Di antaranya adalah adanya prinsip coaching, di mana prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu hadir. Lalu juga ada kompetensi inti yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Serta berharap juga nih adanya dalam proses coaching ini adanya alur tinta yang hadir ketika proses coaching, yaitu T-nya
tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksi, dan juga T-nya tanggung jawab. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bapak Siap, Ibu. tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kebetulan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya yaitu ada dua, Ibu. Yang pertama yaitu menjadi pendengar aktif, dan yang kedua yaitu pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua ya yang ingin Iya, dicapai betul, ya. Ibu. Pendengar aktif, menjadi pendengar aktif, Iya, dan menjadi pendengar pertanyaan aktif, dan yang satu lagi itu pertanyaan yang berbobot. berbobot. Lalu, kalau bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam kegiatan observasi kali ini? Sebenarnya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, Ibu. Alasannya supaya saya dapat menggali lebih dalam informasi kuci tersebut, permasalahan kuci tersebut yang dialami oleh kuci tersebut. Nah, gitu ya. Jadi Iya, menggali betul. ide-ide atau Iya, betul, kompetensi Ibu. secara maksimal gitu ya Bapak Iya, ya. betul, Ibu. Kira-kira indikator apa tuh untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator keberhasilan dalam kuci ini mungkin menerapkan alur tirta ya Bu ya secara runtut. Kemudian menggali ide-ide dari kuci agar dapat menggali ide-ide dari kuci sendiri agar dapat menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Oke, Iya, terima seperti kasih itu. Bapak ya, itu indikator yang diharapkan. Iya, Ya, betul, semoga Ibu. proses coaching yang akan dijalankan ini berjalan dengan baik dan indikator-indikator ketercapaian itu bisa juga dihadirkan. Lalu juga semoga utamanya di situ ada alur tirta yang bisa dijalankan. Oke, seperti Iya, itu. siap, Ibu. Amin. Sekian mungkin silakan untuk proses coaching bersama coachi. Siap, Selamat Ibu. bekerja. Siap, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh, kira-kira mau ngomongin apa nih pertemuan kali ini nih? Saya mau cerita tentang kelas saya Pak. Gimana kelasnya, Ibu? Kelas saya saat ini kan saya sedang diamanahhi kelas 5. Nah, di kelas 5 sekarang itu ada beberapa yang saya hadapi nih Pak. Apa aja? Salah satunya kan ada siswa yang belum bisa membaca tuh Pak Oh, di kelas siswa, 5. iya, siswa yang belum bisa membaca ya. Iya. Harusnya menurut saya ya idealnya Iya. itu kan di kelas 5 itu sudah harus bisa. Betul. Karena memang di kelas 5 kan dia siap untuk menghadapi salah satunya AMBK. Lalu yang kedua dia siap untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu nanti kelas 6 lalu SMP gitu kan. Nah kalau misalkan sekarang anaknya belum bisa, saya khawatir gitu Pak. Iya, anak ada siswa yang belum bisa membaca. Kira-kira berapa persentasenya? Berapa orang di kelas itu yang belum bisa membaca, Bu Laras? Dari 21 siswa saat ini ada satu yang belum bisa tuh Pak. Oh, satu orang. Iya, satu orang. Satu orang siswa. Iya. Kalau dipresentasikan ya 90 sudah bisa Pak. 95% gitu. Oke, menurut Ibu Laras, bagaimana kira-kira anak tersebut bisa mengikuti atau bisa membaca seperti yang lain, Bu Laras? Ya, untuk saat ini anak tersebut karena belum bisa baca gitu kan. Jadi saya antisipasinya yaitu dengan cara membantunya pada saat sudah selesai KBM ada pengayaan tuh oleh saya sendiri Pak. Nah pengayaannya ini dilakukan setelah anak-anak yang lainnya tuh pulang. Jadi memang sengaja di waktu itu supaya anak lebih tenang, lebih enjoy melaksanakan bacanya itu dengan saya. Berarti Ada individu ya, Bu Laras, ya? Individu cuman. betul Bapak, iya. Betul. Hanya anak dengan saya. Ya. Nah, kalau skala angka nih, Bu Laras, dari 1 sampai 10 tentang permasalahan tersebut, kira-kira ada di angka berapa, Bu Laras? Untuk kelas saya saat ini, untuk kelas saya saat ini mungkin berada di 85 atau 90 gitu Pak. 85, 90. Iya. Jadi Ibu pengen lihat berapa nih
dari angka 1 sampai 10 itu semuanya kan? Iya, targetnya memang semuanya. Oh, targetnya berarti 100 ya Bu ya? Iya betul Bapak. Supaya anak bisa baca, bisa tulis, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya apa rencana yang bisa dilakukan atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai angka tersebut Bu Laras? Untuk 100% ini langkahnya langkah apa Bu Laras? Nah itu Pak, yang pertama kan memang sudah saya laksanakan nih dalam pengayaan ya. Lalu saya juga berhubungan baik dengan orang tuanya, yaitu dengan cara berkomunikasi. Saya tanyakan orang tuanya tuh aktivitas anaknya di rumah seperti apa, kemudian mungkin ada kegiatan yang lain gitu yang bisa membantu anak tersebut juga bisa membaca dengan lancar di kemudian hari gitu ya. Kemudian saya juga ya kan sudah memanggil orang tuanya nih Pak. Dari obrolan itu orang tuanya juga membantu dari rumah gitu ya. Dan anak tersebut itu punya guru les tersendiri sebenarnya. Bahasa itu ya. Iya. Nah, rencana paling dekat nih Bu Laras untuk upaya yang dilakukan Bu Laras kira-kira kapan Bu Laras? Rencana paling dekat. Upaya yang dilakukan kan sudah ada pengayaan tuh Pak. Nah sekarang kalau di kelas itu saya minta ke anak-anak yang sudah membaca, yang sudah bisa di atasnya anak tersebut itu untuk membantu gitu. Membantu anak tersebut. Iya, saling berkolaborasi antar siswa. Kira-kira untuk bisa 100% ini Bu Laras, kira-kira berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Laras? Iya, untuk target sendiri Pak, kalau dari saya pribadi ya 3 bulan atau ya sampai nanti kenaikan kelas paling lama-lamanya. Kenaikan kelas ini. Iya, siap. Berarti ukuran keberhasilan si anak itu apa Bu Laras? Ukuran keberhasilannya tentu dia sudah bisa kenal huruf, menulis dengan baik tanpa ada kekurangan dalam hurufnya, baik kata, kalimat ataupun kalimat sederhana nantinya. Betul. Berarti anak tersebut ukuran berhasilnya anak tersebut sudah bisa menulis ya, sudah bisa seenggaknya bisa kenal semua huruf, dan nanti akhirnya kalau udah kenal semua huruf kan berarti anak tersebut bisa dimungkinkan akan bisa membaca dengan baik. Iya betul. Siap. Baik, sudah di ujungnya sesi ini ya, tak terasa. Kira-kira apa yang Ibu Laras dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Dari sesi percakapan ini saya berterima kasih sebelumnya sama Bapak, dan juga saya lebih lega sekarang karena urutan-urutan itu semoga juga saya bisa melaksanakannya dengan baik. Itu tahapan ada pengembangan di kelas, di luar kelas gitu ya, seperti bekerja sama juga dengan guru lesnya gitu. Karena memang dengan kolaborasi kan insya Allah saya dan yang lainnya bisa membantu anak tersebut bisa baca. Iya, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah tercerahkan ya Bu Laras ya tentang pemasaran tadi. Alhamdulillah. Iya, dengan sudah tercerahkan Bu Laras, kita berarti sesi diskusi kita kali ini juga sudah berakhir. Saya tunggu kabar baiknya nanti setelah penerapan ide-ide tadi yang Ibu Laras sampaikan. Semoga nanti bisa segera terrealisasi. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bu Laras. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya baik Bapak Nono, tadi saya sudah melihat, mengamati ketika Bapak Nono melakukan coaching terhadap coachingnya. Saya sudah mencatat beberapa poin dari hasil coaching tadi, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan tentang
apa yang sudah dilakukan ketika melakukan coaching tadi, apa indikator ketercapaian pengembang yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan tadi yaitu prinsip coaching dengan menerapkan yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coaching. Nah, potensi inti yang tadi menjadi indikator saya yaitu dengan kehadiran penuh, serta satu lagi yaitu pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, sesuai Bapak. Dengan catatan saya pun sama seperti itu, bahwa Bapak sudah melakukan kemitraan dengan baik, di mana antara coach dengan coach itu tidak ada pembeda, tidak ada strata di dalamnya. Lalu juga proses kreativitasnya itu muncul, di mana Bapak memberikan menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi, serta Bapak juga bisa memaksimalkan potensi dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga muncullah sebuah ide-ide penggagas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu juga pada kompetensi inti yang Bapak terapkan tadi ketika coach sudah melakukan present terhadap coachnya, kehadiran penuh terhadap coachnya dengan menatapnya, dengan juga mencatat dan sebagainya itu, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa terbuka terhadap permasalahannya seperti itu. Yes, sudah terlaksana ya Bapak ya. Nah, dan paling penting dari ketika coaching dilakukan adalah Bapak sudah melakukan alur coachingnya sesuai dengan alur tirtanya Bapak, seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali Bapak tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Iya, mungkin saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot, Ibu. Yang mana menurut saya dengan pertanyaan berbobot kita bisa menggali lebih dalam lagi ide-ide atau potensi yang dimiliki seorang coach tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Alhamdulillah Bapak, secara gambaran umum dari proses coaching tadi, bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, dengan coachingnya luar biasa sekali Bapak. Nah, kehadiran betul Bapak dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa terbuka terhadap permasalahannya tersebut, bisa menceritakan banyak hal, serta bisa menuangkan ide-ide yang akan diterapkan ketika menghadapi sebuah permasalahan di situ. Dan harapannya Bapak bisa mengembangkan kompetensi yang lain, tidak hanya dalam kehadiran penuh atau dengan pertanyaan berbobot ini, sehingga ketika melakukan proses coaching ke depannya Bapak akan menjadi lebih baik lagi mungkin. Oke, siap Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Alfi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya, semangat ya. Siap. Selalu semangat. Nah, Bu Alfi, sebelum memulai proses coaching, hari ini ada coaching ya? Iya, betul. Ya, sebelum memulai proses coaching, saya jelaskan dulu posisi saya di sini sebagai pengamat ya. Dan yang akan memandu atau yang akan menjadi pengamat saat Ibu sebagai coach dan coach sedang berlangsung ya coachingnya gitu. Lalu ada beberapa yang saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dalam observasi kali ini. Yang pertama ada penilaian prinsip coaching, di mana ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Lalu yang kedua ada kompetensi inti, yaitu penuh rasa dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya tentunya. Yang ketiga, berharap pada coaching kali ini Ibu dapat melakukan alur tirta ya secara berurutan gitu, dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab.
Nah, berikutnya Bu Alfi, sebelum Ibu melakukan coaching ya, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Di antaranya yang pertama ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching hari ini? Coaching hari ini saya ingin mengembangkan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga ingin menjadi pendengar yang aktif kepada coachee-nya seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang berbobot dan pendengar yang aktif ya. Oke, selanjutnya kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya lebih spesifiknya kepada pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif ya. Bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching-nya. Baik, bagus ya. Yang terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa untuk Bu Alfi sendiri? Indikatornya ya, jadi ketika melakukan coaching ini, indikator keberhasilannya yaitu menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian dapat menggali ide-ide kompetensi diri pada coachingnya sehingga dapat memberikan penyelesaian masalah, gitu, bisa menggali potensi sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Bu Alfi, semoga proses coaching hari ini berjalan dengan baik ya, dan tercapainya seluruh indikator yang ingin diharapkan pada hari ini. Lalu jika sudah siap, silakan untuk bersiap-siap dan laksanakan dengan baik. Semoga lancar dan sukses selalu ya. Terima kasih Bu Lara. Iya, sama-sama Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nono, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik nih Bu Alfi. Ibu Alfi sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Apa nih yang ingin dibicarakan pertemuan kali ini? Iya, saya itu ada sedikit, sebenarnya sih bukan masalah besar sih, cuman sudah apa ya, terlalu sering ini tuh ada seorang siswa itu terlambat di pelajaran saya tuh Bu. Iya, terlambatnya tuh bukan 5 atau 10 menit, hampir 15 menit, kadang-kadang nyampe 20 menit tuh Bu. Jadi kan saya jadi pertanyaan misalnya tuh lah, padahal saya sudah apa ya, sudah memberikan teguran juga, terus saya udah tanya-tanya juga ke ke guru, ke wali kelasnya, katanya di pelajaran yang lain pun kadang-kadang dia terlambat tuh Ibu. Jadi khususnya di pelajaran Bapak ya, ada Iya, siswa yang terlambat hadir ketika pembelajaran Bapak, sehingga Bapak sudah menegurnya, sudah berdiskusi dengan teman sejawat juga, tapi tetap gitu ya, tetap terlambat. Kita punya waktu sedikit ya Pak, jadi saya ingin bertanya tentang tujuan akhir yang ingin dicapai ketika coaching kali ini. Iya, tujuannya jadi ya saya menginginkan siswa tersebut mungkin hadir tepat waktu ya Bu ya, biar nanti pembelajaran saya pun tidak tertinggal tuh Ibu. Iya. Kira-kira kalau keberhasilannya seperti itu, idealnya itu kalau misalnya di range itu idealnya berapa? 10 ya? Iya betul, saya inginnya maksimal 10 ya harapannya ya. Iya, tapi betul. Kalau dalam kondisi saat ini ukuran skalanya berapa? Ukuran skalanya berarti saat ini baru ada di 6 mungkin ya Bu ya, karena emang masih sering terlambat itu Bu anaknya Bu. Yang ke-6 ya skalanya ya. Dari pengamatan Bapak Nono sendiri, kira-kira kenapa tuh bisa terlambat? Iya, terakhir tuh saya ajak ngobrol tuh anaknya panjang lebar. Saya panggil, saya ajak ngobrol panjang lebar. Jadi kalau menurut anaknya sendiri, terlambat itu bukan karena dia yang terlambat,
tapi karena bapaknya mengantarnya telat. Jadi yang telat itu sebenarnya bukan anaknya Bu, tapi kakaknya. Kakaknya yang sering bangun kesiangan, jadi si adiknya pun ikut terimbas, jadi ikut kesiangan juga. Jadi anak ini tuh sebenarnya diantar oleh orang tuanya Bu, ke sekolah tuh diantar menggunakan motor. Cuman karena posisinya jauh, jadi si anak tersebut sering terlambat. Nah, dengan alasannya itu kalau kata si anak tersebut, bapaknya itu mengantarkan kakaknya dulu ke sekolah lain di SMA. Nah, sebenarnya kakaknya nih yang terlambat bangunnya kesiangan. Jadi dari SMA ke sekolah saya ini, ke sekolah dia itu, dia jadi terlambat Bu, seperti itu Bu. Sudah saya tanyakan ya, seperti itu. Jadi karena banyak ngantarin orang Betul, tuanya jadi terlambat orang ya. tuanya mengantarkan kakaknya dulu. Kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan ketika menemui hal-hal ya permasalahan tersebut? Iya, saya kemarin setelah memanggil anaknya, saya berdiskusi dengan wali kelasnya, juga berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin saya akan mengusulkan ke wali kelas untuk pemanggilan orang tuanya Bu. Mungkin tinggal kita cari permasalahannya itu, kita cari sumbernya dari sekarang dari orang tuanya, karena dari anaknya udah jelas kata anaknya sebenarnya bukan dia yang kesiangan tapi kakaknya nih yang kesiangan, seperti itu Bu. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Ya, kalau kemarin sudah diskusi, minggu depan akan mulai dipanggil orang tuanya dan mungkin akan ditanyakan betul tidak kakaknya yang kesiangan itu Ibu. Ya, mungkin paling dekat itu akan Betul dilakukan Ibu, iya. sosialisasi ya terhadap Iya, orang tuanya. terhadap orang tuanya, betul Ibu. Kurun waktu berapa lama nih kira-kira pencapaian keberhasilan itu? Saya berharap mungkin setelah ada pemanggilan orang tuanya dan orang tuanya akan menjelaskan, kalau mungkin sama, mungkin kan kita akan memberikan solusi untuk si orang tuanya. Mungkin kalau si kakaknya kesiangan ya mungkin lebih baik mengantarkan adiknya dulu aja, atau dibalik itu mengantar adiknya dulu, setelah itu mengantar adiknya. Nah mungkin, atau mungkin akan ada solusi lain terkait orang tuanya lebih bisa mengontrol jam tidur anak-anaknya itu agar tidak kesiangan nanti. Kira-kira nih ukuran keberhasilannya apa ketika melakukan strategi itu? Ya, saya berharap nanti anak tersebut benar-benar mungkin 100% ya, 100% tidak akan terlambat lagi dengan cara seperti itu. Iya, seluruhnya ya. Iya betul Mengadakan itu. pemanggilan orang tua seperti itu. Komitmen apa yang Bapak pegang dari kejadian tersebut? Saya mungkin akan lebih lebih memperhatikan mereka yang nggak hanya siswa yang terlambat, mungkin lebih memperhatikan murid-murid saya. Dan kalau ada permasalahan mungkin nanti akan ditanyakan secara detail, dan apabila perlu ya yang akan segera saya laksanakan itu, apabila perlu saya akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua tersebut. Jadi yang terlibat siapa aja tuh? Yang terlibat berarti saya sebagai guru mapelnya, wali kelas yang sering berinteraksi langsung setiap hari, dan mungkin saya perlu nanti kepala sekolah. Sudah dilibatkan ya? Iya betul Ibu. Baik Bapak, kita sudah di ujung sesi nih kali ini. Gimana Bapak Nono, sudah didapatkan pencerahan mungkin dari permasalahan ini? Iya, alhamdulillah setelah ngobrol panjang lebar ini saya tercerahkan. Mungkin nanti akan saya segera laksanakan ide-ide yang tadi kita dapatkan sesegera mungkin. Iya, alhamdulillah ya Bapak ya, sudah ada jalan terang, titik Siap terang. Ibu, iya. Saya tunggu hasil cerita berikutnya setelah melaksanakan treatment ide-ide yang Bapak tuangkan Oke, tadi. siap Ibu. Semoga bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi menurut Bapak itu sebuah unek-unek yang harus diselesaikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap pembelajaran Bapak. Siap. Ya, terima kasih Bapak Nono sudah berdiskusi pada kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya baik Bu Alfi, tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap
proses coaching yang sudah Ibu laksanakan bersama Pak Nono ya tadi. Di sini saya juga mencatat ada beberapa catatan dan juga saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang pertama saya bertanya tentang kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Dalam proses coaching yang saya tadi lakukan, saya sudah melakukan prinsip coaching diantaranya yaitu proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan juga melakukan kemitraan. Pada proses kompetensi coaching inti yang sudah saya lakukan adalah mendengar dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, itu saya juga mencatat hal yang sama ya dengan pengamatan yang sudah saya lakukan. Prinsip coaching itu kan ada kemitraan, kreatif, memaksimalkan potensi. Ya, Ibu sudah lakukan semua. Dari kemitraan ada Ibu tadi sudah seperti kawan sendiri begitu ya, tidak ada batasan antara itu. Lalu kreatif, Ibu sudah menggali ide-ide untuk menyesuaikan masalah yang dihadapi oleh coachee. Dan memaksimalkan potensi, Ibu menanyakan menggunakan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coachee. Lalu berikutnya Ibu, oke, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira potensi apa atau potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil atau berdasarkan tadi kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, dalam coaching yang saya lakukan, saya ingin lebih mengembangkan lagi mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga ketika coaching memiliki permasalahan, saya bisa menggali lebih dalam ide-ide ataupun potensi daripada coaching sehingga lebih maksimal dalam pelaksanaan coaching tersebut. Baik, alhamdulillah. Secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, ya, luar biasa. Semoga harapannya ya, Ibu bisa mengembangkan teknik ini juga. Baik Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi saya sangat senang melihat atau menyimak coaching Ibu dengan Pak Nono tadi ya. Nah, harapannya saya untuk Ibu agar bisa mengembangkan potensi yang lainnya dan juga mungkin bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang lain ya Bu ya. Baik, itu saja kita akhiri dalam seri kali ini ya. Semoga nanti ke depan Ibu bisa menjadi lebih baik lagi dalam coaching maupun supervisi akademik ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.